Pak Ketua, soalnya. Ya, kepada Donaldin ya. Ya. Sekarang kita pandemik ini ya bukan mitos ya. Sampai sekarang kan mulai ada, tetapi kita nggak tahu mau sampai kapan. Ada prediksi ekonominya, ada yang bilang sampai 2025. Ada yang bilang setahun 2020 ini beres, 21 normal kembali. Itu menurut pandangan Pak ini siap waktu. Ya kemarin Presiden juga mengatakan Kebu harus kerja keras. Ya, tidak pantang menyerah, harus jujur, harus benar, semua bekerja. Nah, kita sekarang ya pengusaha, memang pemerintah punya suatu sistem yang baik, tapi kadang-kadang sistemnya bertentangan dengan kondisi. Ya, contohnya sekarang yang marah tadi bilang masalah otomotif besi. Yeah. Pemerintah ngasih insentif 3 bulan Maret ini PPNBM dihapus. Tapi naik dibaca kursusnya itu untuk pabrik, tapi masyarakat udah ribut. Jadi akibatnya penjualan mobil tertunda, orang nunda karena harus potong. PPN dihapus. Aturannya nggak salah, tetapi aplikasi di lapangan sering confuse. Nah, menurut saya seperti ada yang blow up di pemerintah itu sepertinya tidak solid. Nah, kita mau ngomong secara umum aja. Di tahun kerbau logam ini kondisi negara Indonesia itu kira-kira bagaimana bisa kompak nggak dengan pemerintah? Kita lihat itu tidak kompak karena saling menyerang. Sekian, terima kasih. Ya, begini Pak. Jadi dalam kita menganalisa sebuah peristiwa atau sebuah masalah itu kita nggak boleh luput. Jadi harus dari 3 bagian, Tian, Ren, Ti. Ya, kita bahas dulu dari dia punya bagian Tian. Nah, Tian ini kita lihat Indonesia itu adalah kalau kita kasihkan dengan simbol hewan itu adalah ayam. Dia tahun 45 kan. Jadi dia itu kalau kita ngomongin secara general dia itu harusnya lagi bagus Tiannya. Kemudian kita juga nggak boleh luput dari lihat siapa yang orang number 1 di wilayah tersebut. Ya, kalau di negara ya presiden. Nah, kalau saya nggak salah, presiden kita ini sorry ya, saya bukannya lagi sok ngebahas mengenai orang punya hidup atau enggak. Ini saya dalam konteks menjawab pertanyaan. Jadi Pak Presiden kita itu adalah simbolnya kerbau tahun 61. Jadi dia secara personal terkena clash. Secara ini umum ya, saya nggak detail karena saya nggak bahas sampai jamnya. Tapi kalau secara lihat show-nya, dia itu terkena. Jadi, nah ini juga yang tadi dari sisi negara itu adalah positif. Tapi dari sisi pemimpin itu adalah kurang. Ya, itu ke-1. Jadi kita dapetin 50-50. Kemudian dari manusia. Nah, manusia ininya tergantung bagaimana soliditas orang-orang yang pengambil kebijaksanaan, yang melaksanakan aturannya. Nah, ini kan kita juga involve banyak pihak. Nah, ini yang harus di-manage. Ini juga sama, seperti ada di seminar lalu pertanyaan, pandemi bagaimana? Ya harusnya kalau kita ngomongin hitungan-hitungan, itu harusnya udah mereda. Kenapa? Buktinya di Cungko udah beres kan? Udah boleh dibilang, udah sedikit lah, masih ada tapi udah nggak parah. Nah, kenapa di wilayah atau di bagian negara lain masih parah? Yaitu attitude dari masyarakatnya. Apakah patuh melakukan anjuran dari pemerintah? Apakah taat dalam mengaplikasikan peraturan terhadap penanggulangan COVID-nya? Nah, ini kita nggak bisa lepas loh, tanggung jawab kita juga. Jadi dari orang per orangnya, mulai dari diri masing-masing, kemudian dari kelompok masyarakatnya, itu harus patuh. Kalau nggak patuh, itu akan tetap marah, akan tetap parah terjadi. Nah, kemudian lihat lagi dari faktor feng shui. Nah, secara feng shui, Indonesia itu salah satu yang feng shui-nya paling bagus di dunia. Ya kan, di dunia loh, bukan cuma di Asia Tenggara. Nah, kalau sampai itu tidak dirawat,
itu juga akan rugi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin di atas hitungan teori, di atas kertas, itu harusnya urusan COVID di Indonesia itu udah mereda, udah bisa beres. Kalau masih bisa nggak beres, berarti kesalahan terbesarnya adalah di run-nya, di manusianya, yang susah untuk patuh dengan aturan. Nah, ini yang tolong juga menjadi istilahnya self-reminder untuk diri kita semua. Gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau dengan kaitannya, misalkan Pak Ketum nih nanya, ya kalau dari Pak David, yaitu berpulang lagi kembali ke orang per orang. Apakah Pak David lagi bagus secara setahunnya? Apakah lagi bagus secara 10 tahunnya? Itu juga berpengaruh. Tapi yang pasti secara umum bidang industri logam itu lagi bagus. Ya, kemarin saya baru ngobrol sama satu teman yang juga adalah bergerak di bidang steel mill. Dia bilang harga lagi oke, gitu. 3 bulan kemudian prediksinya juga akan bagus juga. Nah, jadi ini kan semua sinkron gitu jawabannya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, aku terima kasih sekali. Ya. Berarti memang apa yang dikatakan presiden kita komplain terus bahwa semua problem manusia nggak disiplin. Ya, termasuk para pemimpin juga nggak disiplin. Ya, dari makro Indonesia sampai ke medium, para menteri turun juga nggak beres, akhirnya masuk mikro. Yang ditutup oleh India. Jadi door to door, tiap kecamatan, tiap kelurahan, RT, RW itu harus jaga diri sendiri. Betul. Nah, itu dengan itu nampak dalam 3 minggu ini langsung turun. Ya, memang Pak Suhanda luar biasa. Grebut di Australia benar-benar mencintai dan mengetahui situasi di Indonesia. Sebenarnya kita tahu, cuma kita kepengen dari ahlinya yang ngomong supaya lebih betul. Terima kasih. Dan pemerintah itu niatnya udah baik sekali, tetapi diterima ya kembali manusianya, akhirnya. Iya, kalau masyarakatnya nggak mau diatur, bagaimana bagusnya pemerintah juga susah, Pak, nggak jalan. Kita kan. Ya, sekarang itu banyak vaksin yang dari Tiongkok. Banyak orang yang protes nggak mau pakai Tiongkok. Ya itu juga merugikan itu sebagai Tiongkok secara tidak langsung loh. Iya, jadi bikin susah pemerintah. Dia mau terapin bagaimana kebijaksanaan juga susah kan. Nah ini yang tolong juga sebenarnya dari masyarakat Indonesianya atau ya kita semua lah saling menolong juga. Kita kan dibantu istilahnya sama pemerintah. In return ya kita bantu lagi dong ke pemerintah. Mana bisa kita minta terus dari pertolongan tapi kita tidak melakukan pertolongan balik untuk pemerintah kita. Nah itu yang pandangan saya, Pak. Dan pemerintah pun masalah vaksin tidak beli hanya dengan Tiongkok aja. Dia juga beli dari Inggris, beli dari Amerika, dan beli dari India, tapi India nggak bagus. Beli dari Swiss. Semua negara yang produksi, dia semua ngorder. Tapi yang bisa kirim hanya Tiongkok. Harusnya kan kita harus terima kasih karena dibantu. Tapi imbal baliknya enggak, Pak. Ya, biarpun dianya itu verti bahwa negara kita itu tahun ini tahun bagus, ya mudah-mudahan tahun kerbau ini semua bisa sadar. Karena kan negaranya kita itu show ayam toh. Ayamnya kan bagus. Itu kalau secara itu lagi bagus itu. Nah, pemimpinnya agak kurang. Jadi dianggap ambil gampang aja gocap-gocap. Ini masalah manusianya. Kalau nggak suka repot. Padahal tanah negara kita itu luar biasa, fungsinya bagus. Tetapi itu alam selalu bilang banjir Indonesia semua. itu one of the best loh, one of the best in the world. Gitu. Ya, makasih, luar biasa. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Nanya pribadi aja kapan-kapan ada di sini. Terima kasih, terima kasih.